Yo, ini dia guys yang kalian selalu minta-minta dan tagih-tagih gua, yaitu Kipli Ultraman volume ke-5. Akhirnya mendarat juga di rumah gua. Di sini gua mau kasih tau dulu harga yang gua beli dalam satu set ini adalah 675.000 atau dengan satu blind box ya itu 75.000. Di mana gua beli ini? Gua beli di toko langganan gua yaitu di Omo Toys. Kalian tinggal klik aja keranjang di bawah video ini. Sudah tersedia, gua cantumkan untuk kalian. Sebelum lebih jauh, biarlah gua sambut dulu para penonton gua. Welcome back again to my channel. Gimana kabar kalian guys ini? Ingat, ikut kata-kata gue. Semangat, semangat, dan semangat. Teruslah berjuang, teruslah lakukan yang terbaik dan kasih yang terbaik. Seperti Ultraman, terus perjuangkan yang terbaik atau membela kebenaran. Jangan pernah berhenti untuk mencoba ya. Gua percaya kalian adalah salah satu pribadi yang luar biasa. Nah, di sini identik seperti Blokis ya. Temanya adalah Ultraman 3 dan juga Ultraman Trigger lagi. Coba kita lihat line up-nya. Pertama-tama kita ngomongin di sini ada Ultraman 3 Power Type, ada Ultraman Z, terus ada Ultraman Trigger lagi, ada Ultraman Orb. Nah, ini yang paling gua tunggu-tunggu nih. Ini yang paling keren nih. Ada Dark Trigger. Wede. Kita ada Kiriloid lagi, kita ada Evil 3, kita ada lagi Golza-nya, Ultraman 3 itu sendiri, dan secretnya Ultraman 3 emas. Wede. Langsung aja kita buka seperti biasa ya. Sebentar, ini masih disegel nih. Masih benar-benar baru guys, masih disegel. Oke, ini dia saatnya tunggu-tunggu. Coba kita lihat Kipli, lihat gambar depannya, cakep banget. Ada pesawat-pesawatnya ya, gutsnya, pesawat guts. Woi, ini nih yang paling keren ini, Dark Trigger, dan ini dia line up-nya. Cakep, secretnya keren banget. Oke, langsung seperti biasa kita kocok dulu. Kok nggak gitu rame ya? Tapi agak ada ruangan kosong. Kalau didengar, dia itu bukan partnya yang kecil-kecil, tapi kayak agak sedikit tinggi dan lebar. Tuh. Dengar ya? Terus tuh, ini kayak ada benturan seperti suara-suara koin gitu loh, agak cempreng. Siapa ini ya? Siapa ya? Waduh, gue gak tahu lagi nih efek-efek yang mereka dapetin apa nih aksesorisnya nih. Coba tebakan kita yang pertama yaitu Ultraman 3 deh. Kita tebak dia Ultraman 3 di box yang pertama. Let's go. Apakah kita bisa dapat secret di set satu ini? Kita lihat. Please kasih gue secret. Kantong pertama, kantong kedua. Udah habis, tidak ada lagi. Ini efek-efeknya. Coba kita lihat dari sini ya. Kantong yang tebel nih, isinya apa nih? Ada api-api meledak. Siapa ini? Ada api-api meledaknya. Kita buka di sini. Mana kartunya? Ada kartunya nih. Ada kartunya. Dan ternyata kita dapat Kiriloid ya, si monsternya. Kita dapat Kiriloid. Kiriloid yaitu alien atau musuhnya si Ultraman. Wow, gua suka dengan konsep detail armornya. Kalian perhatiin ya, dia memang kayak sebelah-sebelah warnanya. Ada yang warna putih dan juga ada yang warna hitam. Kalian lihat dulu detailnya, setiap armornya nih warna putih-putihnya. Lihat bagian pahanya, kalian perhatikan tuh. Wow, lumayan ya, menyeramkan ya, urat-uratnya sampai keluar-keluar. Apalagi bagian dadanya yang bagian kiri, lihat tuh ada matanya gitu. Warna bening oranye, bagus banget ya, bening oranye clear sampai mengkilat kalau kena cahaya. Bagus banget detailnya sampai ke belakang juga, lihat perhatiin kayak urat-uratnya gitu. Lengannya juga kalian perhatiin, beda banget ya, udah kayak tengkorak gitu. Detail tangannya itu bagus. Detailnya bagus, gue suka. Tangan kirinya juga sama tuh, walaupun warna hitam. Cakep. Banget kepalanya yang unik ya. Ini kepalanya unik banget ya, udah kayak kelelawar tapi bukan kelelawar. Ini kelelawar gak sih guys? Bentuk kayak kelelawar gak sih? Lanjut lagi kita ngomongin stand base dan efeknya. Ini gue suka. Explosion api ya. Dia kayak ada meledak asap api begitu. Keren sini. Dan juga dapet tembakan api. Kalian perhatikan. Ini gue suka nih. Kalian perhatikan dia tuh ada teksturnya, ada detailing lagi nih. Nggak hanya polosan oranye gitu ya. Nggak polosan oranye api begitu, tapi ada teksturnya lagi tuh. Kalau kita pegang dia tuh nggak rata guys. Wih, cakep men tuh. Dikasih efek tembakan buat dia. Salah taruh. Kok taruh di situ, bahaya. Gimana nih taruhnya? Kok pendek stand base-nya? Pendek. Oke. Alright. Nih, Kiriloid. Mantap. Kita lanjut lagi box yang kedua. Let's go. Tebel ya. Ini pertama kali gua pegang aja udah tebel banget rasanya. Tuh, lihat tuh. Siapa yang paling padat, guys? Padat banget. Tuh. Padat banget guys. Ini kayaknya Golza deh. Golza. Ini tembakan gua Golza. Si Kaiju ya. Golza. Enak banget lemnya. Langsung kebuka.
Oke, 2 kantong. Ini tebel banget ini. Siapakah kita dapat ini? Golza kah? Wait a minute. Wait a minute. Who are you? Kita dapat efek. Wait a minute. Kok ada kuning-kuning ya? Ada kuning-kuning kayak di kotak ya. Apakah kita dapat secret? 3, 2, 1. Wow, jackpot. Ternyata yang padat dan tebal adalah Secret Ultraman 3. Wow, cakep. Ayo guys, ready? Lihat secretnya. Ada tuh Ultraman 3 warna gold. Sampai blur. Kita fokuskan dulu. Ini dia Ultraman 3 versi gold. Kerasa banget sih ini warna emasnya mengkilat kinclong banget tuh. Sampai mantul-mantul cahayanya. Bener-bener semuanya mengkilat warna emasnya. Bagus banget detailnya. Cakep. Tapi yang bikin dia bener-bener mewah dan kerasa banget secretnya adalah aksesoris yang bakal didapetin. Ini yang bikin dia bener-bener spesial dan wajib kalian dapetin. Gua bilang sama kalian, ini harus kalian hunting. Kalian cari deh beneran. Ultraman 3 secretnya itu bagus banget. Pertama kita ngomongin dulu dari stain base-nya. Kalian lihat stain base ya, ada tulisan Ultraman 3. Dan kalian lihat ini, aksesorisnya bener-bener mewah dan spesial banget. Ada batuan, ada juga ada sparks gitu loh. Ada spark gitu. Bener-bener spesial banget sih. Ada 2 batu, ada sparknya gitu di belakangnya. Kita dapat capitan untuk dia efek dia terbang ya. Gak cuma sampai di sini guys, stain base-nya ya udah keren banget. Kita masih dapat efek nih, cahaya. Oh, lihat, kita masih dapat cahaya dadanya, lihat. Yang dimana dia tarik energi dan dia mau nembak. Keren banget. Dan di sini dapat cantolan 2 tangan. Jadi dia itu bukan tempel di dadanya, tapi nanti dia bakal dicantol atau dipasang di bagian pergelangan tangannya. Ini ada cantolannya 2 di sini nih. Oke, nanti tinggal buka selentangin tangannya begini, tinggal dipasang di pergelangan tangannya. Aduh. Nah, jadi begini, lihat. Keren. Guys, gak sampai di sini lagi. Masih ada lagi satu. Kita dapat efek tembakannya yang dimana liuk-liuk begitu ya. Kayak ada efek anginnya. Lihat, dapat efek lagi. Wow, ini sih banyak banget sih. Ini sih makanya gue bilang ini bener-bener secret ya, secret gitu loh. Kayak super secret. Banyak banget aksesoris yang didapetin. Keren banget. Ini secret mewah banget. Asli ini mewah banget. Efeknya banyak banget. Mewah. Gue suka ini. Ini keren banget. Wajib kalian dapet sih. Let's go. Kita lanjut yang ketiga. Ini kayaknya Golza ini. Kalau ini baru kali ini Golza nih. Lihat. Ini kerasa banget di tangan gue. Di sini kayak ada semacam bola-bola gitu loh. Kayak gede banget tuh. Lihat. Nih gue kocok keras-keras ya. Gak kedengeran guys. Padet banget. Asli padet banget. Let's go. Kita langsung buka aja ya. Ini adalah Kaiju nih. Semoga bener tebakan gue kali ini ya. Kaiju Golza. 1. Oke, 2. Tebel banget ya. Lihat tuh. Tebel banget. Apakah benar kali ini tebakan gua? Ada efek-efek meledaknya lagi. Siapakah ini? Lihat, Ultraman 3 Power Type. Slam dunk. Dia lagi lakukan bola basket, guys. Ultraman 3 Power Type. Lagi slam dunk dia. Kayak pegang basketball gak sih? Lagi pegang bola basket gitu kan. Padahal ini kekuatan dia sih. Bener-bener bulat banget sih. First impression yang paling unik aksesoris dari Ultraman 3 Power Type ini adalah senjata bola api dia. Bener-bener ibaratnya lagi main basket dong. Oke, kita bahas lagi deh. Sekarang kita cabut dulu tangannya yang pegang bola. Kita ganti dulu tangan aksesoris yang lain. Oke, ini dia tangannya. Kita ganti. Cakep. Ini dia Ultraman 3 Power Type-nya. Dan untuk artikulasinya sendiri semua sama. Gue suka banget dengan Kipli dari volume 1 sampai volume 5 ini. Semuanya bener-bener ciri khasnya Kipli. Bagus semuanya. Fleksibel ya semuanya. Mau kaki, tangan, kepala, badan. Lihat, mau diapa-apain aja bisa ya. Lihat, ini saran gue, tangan ini mending gak usah dicabut, selalu aja dipasang di bola apinya. Kenapa? Karena dia ada cantolannya gitu loh. Nah, mencantol bolanya. Dan Kipli selalu menjual apa? Aksesoris stain base-nya. Kita dapat kayak batu api cahaya emerald seperti ini nih. Gils, keren gak tuh? Gaya. Lagi ngapain nih Ultraman 3-nya? By the way, si 3 power type ini keren. Lanjut lagi, box yang keempat. Langsung kita keluarin. Nah, kali ini berisik nih. Ini kayaknya, tunggu, kalau berisik gini rame.
Wih, rame banget, kosong banget isinya. Ini kayaknya ini nih, antara Evil 3 kalau nggak si Kereloid ya. Kayaknya gua tadi feelingnya si Evil 3. Ini kayaknya Evil 3. Oke, tebakan gua ini Evil 3. Kosong dia. Kosong ya. Dia kosong isinya. Kita buktikan. 1, 2. Rame banget tuh partnya. Apakah benar tebakan kita kali ini? Ada efek-efek asap awan-awannya. Kita langsung ambil kartunya. Ternyata kita dapat Ultraman Z. Wow, di luar dugaan ya. Ultraman Z Delta Rise. Wow, ini pertama kalinya gue lihat Ultraman Z Delta Rise sih. Dan kalau kita ngomongin detail ya, gue suka banget dengan detail armor-armornya. Kalian perhatiin detail armor ya. Punggungnya berwarna dan bagus banget warnanya. Colorful banget, semuanya berwarna. Tidak ada missing color. Bagian dadanya, bagian depan juga armornya bagus. Kita lihat bagian matanya yang bening. Mengkilat banget sih. Bening mengkilat tuh, lihat tuh. Lihat tuh kayak nyala nggak sih? Coba kalian perhatiin tuh. Kalau terpantul cahaya udah kayak hidup lampu tuh. Bagus banget matanya ya. Terus bagian badannya juga, corak-coraknya juga, detailingnya itu semua rapi, bagus. Dan dapat senjatanya Rise Claw. Ini dia senjata dia. Gak sampai di sini aja. Oke, senjatanya itu dikasih efek ada api atau cahaya yang keluar. Bisa jadi kayak semacam pedangnya. Lihat. Keren nggak tuh? Dapat efeknya lagi. Nih dia tuh. Mantep kan? Yang yang gue paling suka adalah dari efek ini nih. Yang menang tuh adalah stand base-nya. Kipli itu selalu menang dengan yang namanya aksesoris stand base. Kalian lihat ini stand base aksesorisnya adalah berasap-asap begitu. Coba kita pasang dulu Ultraman di dalam ya. Nah, kalau kalian mau posein dia, efek asapnya keren betul. Cakep. Keren kan? Inilah menang dari Kipli guys. Aksesoris stand base-nya tuh nggak ada lawan sih. Cakep. Gimana menurut kalian? Lanjutkan lagi. Yang kelima. Aduh, jatuh box ya. Yang kelima. Wah, padet. Tuh. Padet juga. Padet juga. Wah, ini kesempatan terakhir deh. Gua kasih kesempatan sekali lagi. Ini Golza. Oke, Kaiju. Keluar deh. Kalau nggak, gua nggak akan milih lu lagi nih. Gua nggak akan tebak lu lagi. Soalnya ini padet banget nih. Tebel. Ya, salah kayaknya guys. Wah, salah nih kayak ini tebakan gua. Nggak ada badannya yang gede-gedenya. Ungu-ungu. Silika gelnya luar biasa ya. Gils. Parah, lebih parah daripada Blokis. Dan kita ternyata dapat Ultraman Orb. Ini yang bikin suaranya nggak kedengeran ini. Gede banget. Ultraman Orb. Ini dia si Ultraman Orb-nya guys. Coba kita lihat nih. Detailnya. Cuma kalau gue lihat ya sekilas ya, first impression. Ini kayak kekurusan gak sih Ultraman Orb-nya? Agak kurus sih menurut gue. Jadi kayak terlihat kurus banget kalau dia nggak ada aksesoris. Tapi lanjut lagi kita lihat dulu bagian dadanya. Ini dadanya bagus banget. Orbnya, bagian dadanya tuh warna clear, birunya bagus dan jernih. Detail warnanya juga tetap bagus. Warna emasnya mengkilat, metalik, cakep. Dan juga mukanya, kepala Ultraman Orbnya bagus. Yang gue suka adalah aksesoris ya. Nih, kita lihat dulu stand base-nya kayak semacam angin-angin gitu. Kita lihat stand base-nya bagus. Dan yang paling gue suka adalah efek tembakan terakhirnya ini. Powernya, kita lihat ini. Sampai lingkaran begini, lihat tuh. Ada tambalan efek setiap lingkaran cahayanya. Ada 3 lapis lingkaran. Ini baru yang bikin dia keren. Tuh, cakep. Tembakannya lihat. Tuh saking beratnya. Kita tekan deh badannya. Nah, udah nggak goyang-goyang deh ya. Udah nggak goyang-goyang tuh, udah kokoh. Cakep Ultraman Orb-nya. Let's go yang ke-6. Nah, ini baru kedengeran tuh. Ada cempreng-cemprengnya tuh. Ada ngik-ngiknya guys. Ada suara ngik-ngik tadi. Tuh. Wah, ini yang efeknya ada agak banyak nih. Efeknya siapa? Ini kayaknya Ultraman Dark Trigger. Tebakan gue ini Dark Trigger ini. Kayaknya Dark Trigger. Oke, Dark Trigger keluarlah. Ini yang gue tunggu-tunggu di volume ini. Karena Dark Trigger ya udah serasa dapet secret. Lihat gambarnya. Keren banget ya auranya ya. Aura jahatnya kerasa banget ya. Bener nggak nih tebakan gue nih? Nah, kita lihat. Langsung kita buka. Siapa ini? Ternyata kita dapat Ultraman Trigger Multi-Time. Ultraman Trigger. Ini dia Ultraman Trigger udah kita dapat. Kita lihat dari segi warna dan detailnya. Coba kalian perhatikan. Bagus, gua suka banget. Coba kalian perhatiin nih. Keren banget warna emas-emasnya. Dan di bagian emas-emas itu masih ada detail-detail kayak panel line ya. Cakep. Bagian mukanya lihat. Emasnya cakep banget. Bagian mata. Keren mengkilat.
ketat, warnanya bagus. Nah, ini dia bentuk Ultraman Kipli yang dimana kurus-kurus begini dan berartikulasi semuanya. Semua bagian tuh ada artikulasinya. Cakep banget, gue suka. Bagian badannya juga fleksibel banget ya. Kipli ini memang paling enak itu untuk dimainin dan di pose-pose. Lanjut, kita dapat apa lagi aksesorisnya? Tentunya kita dapat efek tembakan terakhirnya. Ini dia, efek tembakan terakhirnya dia nih. Oke, lihat ini efeknya, polos warna putih bening ya, transparan seperti ini. Dan ada gimmick-gimmick atau detail-detail garis-garisnya. Cakep banget tuh, keren ya. Dan dapat stand base-nya yang api-api bebatuan dan juga ada tekstur batu-batu atau tanah di bagian stand base-nya. Keren ya. Ini dia, kita pasang dulu dong. Wih, cakep kan? Iya, keren. 3 box terakhir nih, 3 box terakhir. Kita minggirin dulu box utamanya. 3 box terakhir, yang ke-7 sama-sama padat. 8 padat, masih ada kedengeran tuh suaranya. Masih agak kedengeran ya. Kalau 9, wah berisik banget sih ini. Wah, wih, kosong banget ini. Ini udah pasti Evil 3. Ini Evil 3. Padat, Dark Trigger. Yang ada, enggak deh, Kaiju belum keluar ya. Golza. Ini Golza nih. Oke, ini Golza, ini Dark Trigger, dan ini Evil 3. Ya, ini Evil 3. Let's go, kita buka nih. Ini Kaiju nih, Golza. Bener nggak tebakan gua nih, Golza nih? Enggak deh, kecil ternyata ya. Kecil juga, guys. Terlipat plastiknya. Ada efek-efek ininya. Oh, ini dia Evil 3 yang di sini. Di luar dugaan ya. Evil 3-nya padat banget. Kita udah ada Ultraman 3 dan kita ada Ultraman Evil 3. Wow, cakep. Walaupun dia polos dan simple, tapi menurut gua nih cakep sih. Warna nih, kita ngomongin warna. Lihat warnanya itu, dia dicampur warna hitam, emas, merah, itu bagus banget. Warna emasnya itu yang bikin jadi terlihat agak elegan karena warnanya metalik emas. Keren banget. Kita lihat dulu bagian matanya yang dari tadi gue lihat nih, mengkilat banget ya, kena banget pantulan cahayanya, seolah-olah dia nyala lampu tuh. Oh, lihat tuh, nyala kan? Perhatikan ya, keren ya, bagus banget loh matanya. Bagian dadanya sayangnya bukan clear color biru ya, tapi bagian dada ini diwarna cat biru, bukan clear biru, sayang banget. Yang paling gue suka dari Evil 3 ini adalah efek stand base yang benar-benar ngerasa banget jadi aura jahatnya. Kalian lihat ini, dia ada semacam bola api ya, ada api-api gitu lagi terbang, ada 3 api hitam yang lagi terbang mengelilingi dia. Keren ya. Tuh, ini yang paling gue suka, jadi terasa banget aura jahatnya dan kuat. Nih, ada 3 bola api. Mantap gak tuh? Lanjut, gak cuma sampai di situ, kita dapat juga tembakan, efek tembakan terakhirnya. Lihat, nih kita dapat tembakannya, efeknya juga sama-sama clear ungu warnanya. Kalau kalian perhatikan di bagian tengahnya itu ada semacam gambar atau efek listrik ya di tengah-tengahnya ini. Tuh, makanya nggak polosan gitu guys, dia ada detailnya. Keren sih. Kita pasang deh. Tuh, makin serem nggak tuh Evil 3-nya? Keren loh ini Evil 3-nya. Gue suka banget Evil 3-nya. Keren. Bener-bener keren banget. Bagus. Cakep. Alright, lanjut. Ini berarti tadi gue bilang Dark Trigger ya. Wah, ini Dark Trigger. Berarti ini siapa berisik? Oh, ini Golza. Masa Dark Trigger ini? Wah, siapa ini guys? Siapa nih? Golzanya di sini dong berarti ya. Paling padat. Please, bener dong kali ini. Coba pegang. Bener nggak ya? Kok kecil-kecil juga? Oh iya, Golza ternyata badan-badannya ada di sini, kawan-kawan. Ini part-part kecilnya. Nah, ini dia Golza. Wah, kita ada Golza, si kaiju monster dari volume 5 ini. By the way, first impression gua, ini monster kaijunya keren sih. Keren ya. Gue suka sih detail ya. Wih, bener-bener serem banget. Apalagi lihat mukanya. Coba kalian perhatiin mukanya. Widih, cakep. Badan-badannya, otot-ototnya gagah banget. Terus berartikulasi. Yang paling gue suka ini artikulasinya. Kita ngomongin bagian buntut deh. Dia ada 3 titik artikulasi. 1, 2, dan 3. Jadi setiap buntutnya itu berartikulasi. Bisa diputar 360 derajat. Dan setiap titiknya itu menggunakan ball joint. Jadi fleksibel banget. Nah, di bagian pangkal ini yang gampang lepas sih dari tadi nih.
ini. Gampang banget. Jadi kalian harus pelan-pelan tuh, copot lagi ya. Jadi harus berhati-hati ketika kalian mainin di bagian bawah ya, bagian nomor satunya. Lanjut bagian kakinya juga berartikulasi. Bisa pose lari tuh, pose lari. Dia tendang ke depannya maksimal, tendang ke belakangnya juga bisa maksimal. Kalau diputar 360 derajat harusnya bisa sih, cuma kebentur sama tangannya. Alright, kalau split nggak bisa, cuma segini doang. Bagian lutut ada lagi artikulasinya, sedikit doang, nggak banyak. Pergelangan kaki nggak usah diragukan lagi, pergelangan kaki menggunakan ball joint, jadi bisa 360 derajat. Bagian kepala, wah copot. Jadi nggak bisa 360 derajat, cuma bisa lihat kiri dan lihat ke kanan. Naik turun, ngangguk-ngangguk masih bisa. Mulutnya deh, bisa tutup, bisa buka, tapi nggak lebar. Tapi kalau lihat detailnya, gigi-gigi dan matanya itu bagus banget, kalian perhatiin. Gigi dan matanya gue suka. Bagian tangan tentunya bisa 360 derajat, kalau diangkat maksimal nggak bisa. Bagian sikunya cuma bisa 90 derajat. Pergelangan tangan nggak usah diragukan lagi, bisa 360 derajat. By the way, ini keren sih. Gue lebih suka Golza ini. Cakep banget Golzanya. Gimana menurut kalian? Keren nggak? Dan yang terakhir, ternyata di luar dugaan ya, yang paling berisik ini adalah Dark Trigger. Wow, berisik begini Dark Trigger. Beneran. Wow ya, di luar dugaan ya. Tuh. Berisik banget. Dark Trigger ternyata di sini. Tuh bener tuh, ada efek-efeknya tuh. Tuh bener, Dark Trigger. Dark Trigger yang gua tunggu-tunggu di volume 5 ini. Bener-bener keren banget, aura jahatnya kerasa. Dan kita lihat dulu efeknya deh. Kita lihat dulu dari armornya. Bener-bener bagus banget. Kalian perhatikan bagian dadanya, apalagi bagian matanya. Lihat, clear color kuning, bening kuningnya itu mantul cahaya banget tuh. Kalau kalian kasih efek cahaya, dia matanya seperti ada nyala lampu gitu ya. Kalian lihat nih, duri-duri belakangnya, armor lengannya, sampai pergelangan tangannya, ada emas-emasnya, punggungnya bagus banget. Dan kita dapat satu pedang juga ya, pedangnya si Trigger multi-type. Oke, gua nggak tahu kenapa dia yang pegang pedangnya, harusnya multi-type-nya yang dipegang ya. Tapi kita lihat dulu bagian kakinya lagi, lihat efek-efeknya bagus banget. Oke, kita ngomongin stand base. Berikutnya stand base. Stand base ini semuanya efek bebatuan lantai, tidak ada efek apapun ya. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih keren. Kita ngomongin senjata pedangnya dulu deh. Senjata pedangnya ini ada gimmick-gimmicknya. Oke, di sini dia lagi mode pedang. Kita bisa mode gunting. Oke, bisa mode gunting dan juga bisa mode panah. Jadi senjata pedangnya bisa berubah-berubah. Keren ya. Yang paling bikin dia keren adalah nih efeknya. Kita lihat ya. Tadi stand base-nya polosan, tapi dia dapat efek semacam efek listrik, dark listrik gitu. Dan ini dia, efek-efek listrik untuk badannya. Semuanya berartikulasi. Lihat, listrik-listriknya bisa diartikulasikan ya. Tuh, bisa diginiin. Karena dia menggunakan ball joint, jadi kalian mau kemanapun bisa ya, enak banget. Gimana cara pasangnya? Ini yang bikin keren, unik. Dipasang kayak pakai baju. Lihat, dipasang, masukin ke lengannya. Selanjutnya kita masukin juga dan kita cantolin. Ini dia setelah dia dipasangin listriknya. Efeknya cakep banget sayapnya. Kalian lihat itu, efek-efek listriknya keren sih. Ini worth to buy and worth to hunt sih. Kalau kita hunting Dark Triggernya sih ini worth it banget sih. Cakep loh. Ini bener-bener kalau kita lawan-lawanan sama Ultraman Triggernya sih keren ya. Cuma sayangnya kenapa pedangnya Ultraman Triggernya sama dia ya. Tapi by the way ini keren. Gimana menurut kalian? Cakep kan? Alright, ini guys ya, semuanya udah gue review sesuai dengan permintaan kalian, yaitu Kipli Ultraman volume ke-5. Lihat, saking lebar stand base dan juga efek-efeknya sampai nggak muat di layar ya. Saking gedenya nih, lihat tuh. Tapi gue cuma bilang ini semuanya worth it untuk dibeli. Sangat recommended buat kalian. Wait, nggak sampai di sini video gue. Nggak lengkap kalau kita nggak lengkapin satu karakter lagi. Karena kita dapat secret, kita kurang Ultraman 3-nya. Kita ambil dulu Ultraman 3-nya. Inilah dia guys, Ultraman 3 regulernya. Udah serasa kayak dapat secret. Kalau yang emas adalah super secret, kalau ini adalah secretnya. Kalian lihat ini warnanya dulu deh. Warna silver ya. Kalian bandingin dengan Ultraman yang lain, ini warnanya kayak semacam abu-abu. Tapi ini warnanya silver. Kalian lihat, mantul cahaya banget ya. Bener-bener silver metalik. Sesuai dengan yang gue bilang tadi, gue ngerasa ini kayaknya secretnya dan ini super secretnya. Keren banget warnanya. Kalian lihat lagi warna matanya.
Mantul sekali cahayanya ya. Kalau kalian lihat matanya nanggum, dia bukan clear yang clear banget, tapi clear butek ya. Tapi overall dengan warnanya bagus. Yang gua paling suka lagi apa? Yaitu stand base-nya. Aksesoris dan efek-efek yang didapetin adalah pesawatnya. Nostalgia banget ya. Nih, pesawatnya sampai bisa dibuka, ada efek tembakannya juga. Pesawatnya guts. Keren banget tuh. Ada pesawat yang gede dan juga ada pesawat yang kecil. Gua paling suka tuh pesawat yang kecil nih. Dari gua dulu sekolah, gua paling suka dan paling pengen beli mainan pesawatnya guts yang ini. Keren banget gitu loh. Kita masih dapat efek yang sama, cahaya yang kayak di secretnya di bagian dadanya. Ini dia. Kita masih dapat dong. Lihat tuh, masih dapat walaupun regular. Dan kalau dilihat-lihat kayaknya sama, mirip, tidak ada perbedaannya dari cahayanya. Semuanya sama. Tidak ditempel, tinggal kalian cantolin di bagian pergelangan tangannya. Jadi nggak perlu ditempel-tempel guys, langsung dicantolin di tangannya. Wuh, lihat guys, regulernya aja keren banget loh ini. Padahal bukan secret. Cakep sih. Sekali lagi guys, gue mau bilang ini bener-bener worth it banget untuk dibeli. Gue udah review super lengkap buat kalian ke 10 karakternya, termasuk secretnya. So, dari 10 karakter ini kalian paling suka karakter apa? Coba tulis di kolom komentar. Dan selanjutnya juga guys, jangan lupa untuk klik tombol like video gue. Dan yang terakhir tentunya apa? Share and subscribe my channel. Alright, so see you in the next video and have a nice day. Bye bye guys.